Happy birthday, dear Goa. Happy birthday to you. Wait. Lewat Goa. Kabupaten Goa merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Kota Goa, sungguh minasa, hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar. 17 November 2018 merupakan hari jadi Kabupaten Goa ke-698. Sebelum mengikuti puncak acara peringatan hari jadi, Beno mau mampir dulu ke rumah jabatan Bupati dulu. Rupanya di sana Ibu Bupati Priska Paramita sedang berkumpul bersama dengan ibu-ibu camat dari 18 kecamatan di Kabupaten Goa. Wah, ramai ya. Assalamualaikum. Wah, lagi ramai nih, Bu. Siap. Waduh. Mantap. Mas Benu. Iya, apa kabar, Bu? Iya. Ini Bu. banyak ya pasukannya. Wah, banyak. Ya. Bu, saya ngeliat di depan tuh kok banyak kue-kue. Mantap, kayaknya itu ada barongko ya. Boleh kita lihat ya, ayo. Oh, ya dong. Kalau kue-kue itu memang harus manggil Benu. Sip. Beragam kandre Jawa khas Goa sudah terhidang di atas meja kaca besar ini. Kandre Jawa adalah sebutan masyarakat Goa untuk kue. Wah, kayaknya nggak ada yang nggak enak nih kandre Jawanya. Ini barongko kan, Bu ya? Iya, ini namanya barongko. Siap. Ini namanya toloba. Toloba ini kok kayaknya dia nggak biasa hadir ini, nggak dijual secara massal gitu kan? Kayaknya ini kayak hadirnya pas acara-acara tertentu aja. Ya, jadi ini acara yang kalau misalnya melibatkan kawinan, pesta, kemudian lagi ada acara resmi, ini biasanya hadir kue-kue khas Sulawesi Selatan. Di sini juga ada yang unik karena biasanya kalau orang nganterin undangan untuk pergi kawinan, ini juga hadir. Waduh, jadi nganter undangan sama makanan sekalian? Kue, iya. Wah, enak juga ya. Modal ini, harus modal kita, nggak boleh ngasih undangan doang, ngasih makanan juga. Iya. Apalagi, Bu, yang khas, Bu? Yang khas ada. Nah, ini apa ini kalau ini? Ini namanya kue seruni. Kue seruni. Kue kembang seruni ini punya bentuk seperti bunga seruni atau bunga krisan. Bentuknya cantik dengan warna-warni menarik. Adonan tepung ketan putih dibentuk menjadi kembang dengan isian dari kentang dan dinikmati bersama saus santan. Saya cobain barongko dulu ya. Ini barongko ini pokoknya kalau udah makan ini pasti kita ingat Sulawesi. Ini dia, Masya Allah, cakep nih. Bu, makan juga dong. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tuan rumah. Enak nggak? Masya Allah, ini cakep banget ya. Jadi pisangnya tuh lembut banget ya. Ini pakai telur juga kan ya? Pakai. Jadi pakai telur gitu. Jadi berasa kayak kalau di Aceh tuh kayak ada serikaya gitu ya. Tapi kalau di sini nyebutnya barongko. Jadi kombinasi pisang, telur, juara banget nih, Masya Allah. Mumtaz. Nah, ini barongko, nyaman lah. Nyaman lah. N-nya ditekan nyaman lah. Nyaman lah. Iya. Nyaman lah. Iya. Apa lagi ya? Ini ada Mbak, mau cobain? Mana? Wah, ini langsung aja ya. Masya Allah, ini cakep banget ya. Jadi tuh kue Sulawesi Selatan itu kebanyakan manis-manis. Oke. Kenapa? Karena apalagi kue-kue yang ada dalam pernikahan, karena ada filosofinya. Wah, ini yang penting. Jadi filosofinya itu kue-kue yang diantar untuk orang mengantar nikah. Kalau di Sulawesi Selatan bilangnya gitu, mengantar nikah harus manis karena supaya itu juga sekaligus doa agar pengantinnya juga hidupnya semanis kuenya. Oke, ini cakep nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kue toloba ini terbuat dari satu butir telur. Selain sangat manis, kue ini bertekstur namun juga creamy. Jadi tidak selembut barongko rasanya. Iya benar nih. Karena ada itu tumbukan kenarinya. Oh iya, cakep ini. Apalagi, Bu? Mau coba ini? Ini apa? Ini namanya banang-banang. Banang-banang? Iya, dan ini sering banget dibikin sama industri-industri ibu-ibu. Home industry ya? Masih home industry banget. Ya. Jadi dari gula merah yang benar-benar masih pakai alat tradisional, digoreng kemudian digulung juga dengan
manual. Bu Bupati, mana lagi yang bikin saya surprise? Ini kayaknya deh. Hah? Ini namanya Kak Do Bodong. Kak Do Bodong. Bodong. Ini waktu datang Afgan ke sini dia suka banget. Ah, serius? Iya. Uduh. Siapa tahu kalau habis makan dia mirip Afgan. Makanannya Afgan nih, Afgan. Nanti langsung nyanyi ya. Ingat ya, ini Ibu Bupati yang mau serba bisa ya. Dokter 1, 2 Indonesian ini. Nggak boleh sebutin karena beda stasiun. Boleh dong Bu nyanyi Bu 1. Sekarang nih. Iya dong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Goa. Happy birthday to you. Gimana? Jelaskan suaranya. Tepuk tangan dong Bu. Wih, suaranya keren banget emang kan. Kita kembali ke apa? Kak Do Bodong. Kak Do Bodong. Ini Kita bikin mirip Afgan. favoritnya Afgan. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih kok kayak syahdu banget ya? Jadi antara seret dan enak. Bu, tapi ngomong-ngomong, persiapan ulang tahunnya saya harus menyiapkan apa? Udah jam segini, ya harus cepet-cepet ganti baju nih Mas Beno. Oh. Karena nggak bisa nih pakai baju gini, harus pakai sarung, jas tutup, terus kemudian topi patondrok. 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 Mantap, ya kan? Ya. Oke, kita siap-siap dulu. Perayaan Hari Jadi Goa ke-698 ini dipusatkan di Istana Balalompua, Kecamatan Sombaopu, Goa. Serangkaian acara digelar di puncak acara HUT Goa ini. Para tamu undangan tampil gagah dan cantik menggunakan baju adat, termasuk Benu yang sudah pakai jas tutup dengan sarung sutra dan songkok guru. Keren kan? Kehadiran Bupati Adnan Purita Ihsan dan Wakil Bupati Abdul Rauf Malagani disambut arutubaran. Dalam rangkaian acara, Bupati Goa juga melakukan penandatanganan prasasti pembangunan 16 proyek yang akan segera dikerjakan dalam waktu dekat. Ada juga atraksi kesenian yang menampilkan tarian dan musik tradisional khas Goa. Mumpung ada kesempatan, Benu mau kasih ucapan selamat hari jadi dan tanya-tanya sedikit ke Pak Bupati. Ke depan ini mau ngapain nih? What's next ya? Mau ngapain lagi nih? Karena kalau kita lihat sekarang pembangunannya udah oke. Kalau dari sisi wisata sendiri gimana Pak? Kalau saya genjot untuk infrastruktur di tahun depan. Oke. Jadi pembangunan fisik bisa diprioritaskan pada tahun depan. Siap. Lalu kemudian menyelesaikan proyek-proyek strategis yang memang ditargetkan dalam 2 tahun selesai. Selesai ya. 2 tahun selesai. Yang pasti infrastruktur yang di wilayah mana aja Pak? Kalau Yang ini. pertama kan kita akan selesaikan untuk lapangan Syekh Yusuf. Kita akan bangun ruang terbuka hijau terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan. Mantap. Yang termuda lagi. Umurnya masih muda banget ini bupatinya. Wow. Terus Pak, Terus kita akan bangun rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf. Itu setinggi 7 lantai. Siap. Kalau wisata udah mulai belum Pak? Kalau wisata juga tetap kita benahi setiap tahunnya, yaitu kita menjadikan Malino sebagai destinasi pariwisata nasional. Malino kayak menyajikan banget tuh Pak ya. Oh ya harus dong, harus ke sana. Ya, siap. Kita harus ke sana ya. Malino, mantap. Rewaku gua. Rewaku, gua. Siap. Ada tradisi menarik di Goa dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Jangan kemana-mana ya, tetap di Food Story. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, pemerintah Kabupaten Goa menggelar acara Maudu Adakari Goa. Peringatan Maulid Nabi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan selalu disertai dengan hidangan kado minyak dan telur dengan aneka warna serta hiasan yang menarik. Sebelum ke lokasi acara, Benu mau bantu-bantu mempersiapkan pernak-perniknya dulu. Benu ada di rumah Hajah Tamene, warga Kecamatan Bonto Maranu. Wah, semua orang rupanya sedang sibuk. Ada yang sedang masak kado minyak di dapur, ada pula yang menghias telur dan bakul kado minyak dengan hiasan warna-warni. Telur-telur diwarnai dan dibentuk menjadi bunga yang cantik. Dalam satu bakul berisi kado minyak, telur rebus, dan juga bahan makanan seperti beras atau mie instan.
Saya kira-kira nanti dapat tidak ya? Harus semangat ini. Kado minyak merupakan jenis kuliner khas dari ketan yang berwarna kuning. Hidangan ini biasa disajikan dalam acara tertentu di Sulawesi Selatan, terutama saat peringatan Maulid Nabi. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kado minyak adalah beras ketan putih. Untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, pala, kunyit, cengkeh, lengkuas, batang sereh, dan kayu manis. Beras ketan yang sudah direndam minimal 3 jam diberi bubuk kunyit dan air kunyit. Kemudian dikukus sampai matang. Goreng semua bumbu yang sudah diiris tipis sampai wangi dan kecoklatan. Lalu haluskan. Taruh bumbu dalam minyak kelapa dan campurkan dalam ketan kuning yang sudah matang. Kado minyak pun siap disajikan. Untuk acara spesial ini, kado minyak disajikan bersama tumpi-tumpi, semacam perkedel ikan yang terbuat dari campuran ikan dan parutan kelapa yang dibentuk segitiga. Ada juga ayam goreng, telur asin, dan ikan bolu kambu, yaitu cabai merah dengan isian ikan, bandeng, dan kelapa goreng yang dihaluskan bersama beragam rempah. Ada juga ikan bolu atau ikan bandeng yang dagingnya diambil dan diisi kembali dengan adonan ikan dan kelapa goreng berempah. Tahun ini Maudu Adakari Goa digelar di pelataran Masjid Agung Syekh Yusuf. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dan di tahun ini total ada 3.000 bakul Maudu. Semua bakul-bakul yang datang dari berbagai wilayah Goa ini dihiasi seindah mungkin, berwarna-warni dengan bermacam hiasan dan isian. Karena bakul-bakul ini juga akan dilombakan dalam lomba hias bakul Maudu. Maudu Adakari Goa diawali dengan acara pembacaan berjanji di dalam Masjid Agung Syekh Yusuf. Bupati Goa Adnan Purista Ihsan dalam pambutannya mengatakan bahwa Maudu Adakari Goa merupakan tradisi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Goa bersama masyarakat untuk selalu ingat kepada Rasulullah SAW. Dalam acara ini, Dinas Sosial Kabupaten Goa juga menyerahkan bantuan kepada 500 kepala keluarga tergolong miskin di Kabupaten Goa. Ini beberapa saat lagi kita akan menyaksikan, ini sebenarnya memang diperebutkan ya. Ini rentekannya telur itu melambangkan kelahiran ya. Oke, yang sebelah sana sudah ini. Sudah pada naik. Woi, dapat banyak ini. Mau dibawa kemana? Alhamdulillah ya. Buat makan sekeluarga. Siapa namanya? Taufik, mantap. Woi. Kita ambil telurnya. Wuhu. Akhirnya kita dapat. Wih, mantap ya. Nah, ini berusuh-rusuh banget ini. Wow. Semua orang begitu bersemangat berebut ribuan bakul dan telur-telur yang ada di sana. Ya, beginilah keseruan puncak peringatan. Ya, Ibu, jangan, Bu. Jangan, woi, habis. Tinggal sedikit. Ya. Waduh, jangan, Bu, jangan tarik, Bu. Tarik, Bu, udah. Yang dimasak dari ini warga daerah Kabupaten Goa. Kita cari posisi dulu. Kita nikmati bersama. Bu. Bu, apa ini Bu isinya, Bu? Songkolo isinya ya. Songkolo mau dimakan sama keluarga. Oke. Ya, alhamdulillah selamat pulang ya, Bu. Oke. Maudu Adakari Goa ini benar-benar meriah. Semua orang bersama-sama bergembira dalam tradisi yang sudah dilaksanakan turun-temurun ini. Alhamdulillah, penuh kebagian kado minyaknya nih. Oke, kita mau cobain apa nih tadi? Kado minyak. Kado minyak ini sebenarnya kayak ketannya Songkolo ya, tapi yang kuning. Pakai ini apa tadi? Lupa saya. Ya, ini tumpi-tumpi ya. Jadi tumpi-tumpi dari ikan dicampur sama kelapa. Mumtaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ini. Kalau si tumpi-tumpi ini dominan ini ya. Jadi kelapanya lebih dominan, tapi ikannya masih tetap kerasa. Dan cocok banget ya. Dipasangin sama ketan kuning ini. Kalau sini nyebutnya songkolo ya. Songkolo. Ya, Pak.
Mantap Pak. Mantap. Mantap ya. Ya. Gimana sempat rebutan? Pak, maafkan saya Pak. Yang tersisa cuma ini Pak, maaf. Ya. Tapi seru banget ya Pak ya. Biar sedikit tapi hikmahnya. Iya benar. Mantap banget Pak. Ini tiap tahun memang Pak gini Pak. Tahu. Jadi ini proses budaya. Iya. Ya. Ingat ya, ini siar bukan syariat ya. Betul. Itu udah dijelasin tadi. Yang pasti datang ke goa ya. Setiap bulan Maulid ya Pak ya. Ya, insya Allah. Datang ke goa. Seru banget acaranya. Mumtaz. Maudu Adakari Goa juga membawa pesan kepedulian, kebersamaan, dan berbagi kebahagiaan kepada sesama. Itu Pak masyarakat berbuda. Anda parel Balikkan ini pas selesai berdoa baru rebutan. Iya. Acara udah rebutan. Udah habis ya Pak ya. Waduh seru banget. Makanya datang ke goa ya. Mantap. Lewat ke goa. Bendu akan mencicipi kuliner khas yang sudah ada sejak zaman kerajaan Goa. Apa itu? Tetap di Push Story. Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Tak lengkap kalau ke Goa tanpa mencicipi kuliner khasnya. Pilihan menu jatuh ke Coto Sunggu, satu yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Goa. Warung yang selalu ramai dipadati pengunjung ini menjual coto Makassar atau biasa disebut coto Mangkasara. Bisa dibilang warung Coto Sunggu inilah cikal bakalnya coto Makassar. Selain karena menjadi salah satu perintis penjajah coto, warung ini sampai sekarang masih tetap eksis dengan bumbu racikan yang masih asli. Nama Sunggu sendiri berasal dari kata Sunggu Minasa, wilayah di mana rumah makan ini berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, kalau udah pakai peci ini pasti Pak Haji. Pak Haji. Iya. Ini kuahnya nih. Ya, kuahnya. Wow, cakep banget ya. Ya. Ini dagingnya nggak digabungin sama kuah gini? Ya, karena sudah matang, Pak. Sudah matang, dagingnya dimasak di ini, tuangin kuahnya di sini. Oh, dipisah gini ya. Wow, cakep nih kuahnya. Masya Allah. Pak Haji, mana pengen lihat daging-dagingnya ini? Ya. Boleh kita lihat Pak Haji? Ada daging Pak. Wow. Ini mantap ini. Iya. Wah, ini jeroan ya. Nih. Daging itu. Oh, ini daging Pak Haji. Daging itu. Gede sekali ya. Ya. Ini usus. Khusus ya. Ya. Oh, jadi potongannya harus besar-besar gini Pak Haji. Belum diiris. Nah, ini yang mau mandi, ini anduknya nih. Bukan. Kita nyebutnya anduk ya. Kalau sini Apa? cotona. Cotona. Ya. Oh iya. Kalau kita nyebutnya anduk, ini apa nih Pak Haji? Lidah? Pipi? Pipi. Wow, jadi lengkap ini isiannya ya. Pipi, jantung, apa lagi? Hati, lidah, daging. Wah, semua bermanfaat ya Pak Haji. Aromanya sedap nih. Nggak boleh lama-lama, ntar ngecas. Pak Haji, saya pesen satu yang enak ya, mantap ya. Oh, dagingnya banyakin, jeroannya dikit aja. Mantap. Nikmatan coto tak terlepas dari tradisi pramuan yang menggunakan uring buta atau kuali tanah ini. Centongnya pun unik food lover, menggunakan tempurung kelapa dan gagang kayu jambu biji. Penggunaan bahan bakar kayu juga menambah cita rasa khas dalam semangkuk coto. Untuk isiannya adalah daging sapi dan jeroan, seperti lidah, otak, limpa, paru, hati, jantung, babat yang semuanya diiris kecil. Coto diperkirakan telah ada semenjak masa kerajaan Goa pada abad ke-16. Pada saat Somba Opu yang merupakan pusat kerajaan Goa mengalami kejayaan pada tahun 1538. Saat itu, coto menjadi hidangan di kerajaan Goa. Para pengawal kerajaan menjadikan masakan ini sebagai menu pagi sebelum menjalankan tugasnya. Dulunya, coto juga jadi menu setiap acara pernikahan. Dan biasanya menggunakan daging kerbau. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain dulu ya.
jadi aromanya sedap banget, kuahnya enak banget. Wow, kita harus pasangkan dengan ini nih. Biasanya kan ada burasa tuh dibungkus pakai daun pisang. Tapi berhubung burasanya udah sold out, kejual, udah habis, kita nyobain yang pakai ketupat aja. Tapi ketupatnya juga istimewa, kenapa? Ini bungkusnya pakai daun pandan. Nah, ini aromanya sedap banget nih. Tapi segede gaban ini ya, ya Allah, gede banget ini. Makan satu ini kita langsung kenyang. Ini juara ya, enak banget ya. Jadi kuahnya tuh gurih, full rempah. Jadi memang ketika masuk di lidah itu, kita masuk ke mulut, jadi kayak ada, kita masih ngerasain apa ya, ada bulian-bulian rempahnya di kuahnya. Istimewa. Muntah. Kekhasan coto Makassar tidak terlepas dari rempah yang digunakan. Untuk rempah sendiri, coto menggunakan 40 jenis rempah, atau biasa disebut dengan istilah ampah patang puluh. Namun ini hanya kiasan saja karena bumbu yang digunakan tidak sepenuhnya 40 jenis rempah. Tapi memang coto menggunakan belasan macam rempah. Ini dia, ada anduknya. Anduk, jantung dan segala macam ini ada lengkap banget. Jadi sebenarnya kalau raja-raja tuh makannya sirloin tenderloin, ke bawah sedikit turun, masyarakat umumnya nyobainnya ini jeroan. Tapi jeroannya juga oke banget karena kenapa? Dimasaknya lama, jadi pada lembut banget ya. Nyaman. Ini nyebutnya apa? Nyaman. Untuk menambah nikmat kuah coto, biasa ditambahkan sambal khasnya yaitu sambal tauco. Sambal ini berpadu serasi dengan kuah coto, daging dan jeroan sapi ketika menyatu di lidah. Penggunaan tauco ini jadi bukti kalau coto juga mendapat pengaruh kuliner Tiongkok. Wow, buat yang mau ke Goa, mampir sini nih. Mumtaz. Haji Mansur merupakan generasi ketiga. Kakeknya sudah berjualan coto sejak tahun 50-an. Wah, Indonesia baru merdeka, mereka sudah jualan coto. Dan sekarang anak-anak Haji Mansur telah bersiap melanjutkan usahanya, menjaga cita rasa coto yang masih asli sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Perjalanan menuju ke gua kali ini begitu berkesan. Bisa melihat langsung budaya, tradisi, dan mencicipi ragam kulinernya. Rewako Goa. Sampai jumpa di Full Story episode berikutnya.